Hai guys, selamat siang. Ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Ethnic Indonesian Channel ya. Sini kita akan ulas seputar warisan budaya, seputar peninggalan-peninggalan dan keindahan lah Indonesia yang begitu luar biasa. Saya mau ajak kamu hari ini kita jalan-jalan ke salah satu situs yang sangat terkenal di Surabaya, namanya situs Jogodolok. Enak ere, turu ere. Hujan apa? Hujan bro. Aduh. Mana mas? Ini. So teman-teman, ini kata Mas Iswandi ya, di Arca di sebelah kiri makanan kita ini adalah cikal bakalnya Surabaya mas. Surabaya. Jadi ini adalah Ini yang suro. ini hiu ya, Iya. ikan ya. Suro. Ini yang boyo. Oke. Suro. Jadi mungkin ini cikal bakalnya kata Surabaya mas ya. Iya. Diambil Makanya dari Arca ini mas. Arca ini ya, termasuk ini. Ini kayaknya pintu masuknya candi mas ya. Pintu masuk candi pasti ada dua rapalannya. Dua rapala itu yang di depan ini, itu ya. Seperti ini dua. Ah, ah. Juga itu di depan juga ada. Oke. Dua rapala. Ini kira-kira abadnya sama mas. Abadnya lebih lama itu. Jadi lebih lama yang yang kata Rajasa ya. ah. Ini kemungkinan Majapahit mas. Ini mungkin Majapahit. Dari jenis batunya nggak kelihatan ya. Kalau yang ini semua kecil-kecil ini ditemukan pas dekat dengan Dekat Trawulan, dengan- dekat eyangnya dulu Oke. di Trawulan. Oke. Nih, makanya dibawa sini semua. Oke. Seperti lingga-lingga itu, lingga-lingga itu. Jadi di daerah yang sama, kuil yang sama mungkin, mas, di ya? Trawulan, Di di situs kandang yang gajah. sama. Kandang gajah. yang Kandang namanya. gajah. Terus mas, selama sampean di sini kan udah lama nih mas. Oh. Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang luar biasa? Mungkin orang yang doa dikasih berkat atau Iya, apa? Karena ini termasuk salah satu tempat untuk meditasi juga, Iya, untuk berbakti juga mas ya. Iya pastinya. Ini tempat suci. Jadi Tempat suci, ya? semua orang yang di sini menurut keyakinannya masing-masing. Kita tidak dia tidak memandang agama, suku, bangsa ataupun apa. Dia sesama manusia, sapadane urip. Kalau ibarat itu sapadane urip. Jadi kalau orang sini pasti menurut keyakinannya masing-masing. Dia itu mencerminkan, jadi kalau orang mau sungkem di sini seolah-olah dia itu ketentramannya seolah-olah seperti kita. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Iya. Itu aja. Auranya juga luar biasa mas ya. Auranya bagus banget. Tentram ya. Tentram di sini, asri, tentram, tenang. Makanya ditaruh pas di tengah kota. Depannya Gerahadi, pas lurusnya. Pas depan Pas Gerahadi. Gerahadi ini depan Gerahadi. Jadi
ya nggak tahu ya orang dulu kan. Ya Namanya pasti ada, ya, ada artinya ya. Ada artinya, ada maksud dan tujuannya. Jadi ini adalah situs yang termasuk warisan Surabaya Mas ya. Iya. Salah satu yang terpenting di Surabaya Mas Iya. ya. Jadi kalau ke Surabaya jangan apa ya, lah kesini lah. Jadi sebelum kalau Mojopahit kan di Trowulan, sebelum Trowulan kita harus ke sini dulu. Ini lebih tua dari Majapahit. Lebih tua dari Lebih Majapahit tahu, ya. Jadi istilahnya ini sesepuhnya lah kalau Iya. kita mau dari luar pulau atau luar kota ke Surabaya, lebih bagus berkunjung ke sini dulu Mas Iya, ya. bener. Sowan ke sini dulu. Sini dulu, baru ke Sri Aji Jayabaya Kediri, baru ke Majapahit, Trowulan. Kalau kita masuk ke pintu kan selalu ada Dwara Pala Mas. Dwara Pala. Pasti. Apa ininya Mas? Filosofinya apa ini sesuai ininya apa pengertiannya Mas? Kalau Dwara Pala ini apa ya? Seperti orang mau masuk ke tempat kayak pura, Suci, tempat suci lah, tempat sembayangan. Ayo. Pasti ada Dwara Palanya. Pasti ada Dwara Palanya ya. Pasti ada Dwara Pala. Kalau ditemukan di apa seperti penemuan-penemuan yang kayak di Kediri atau dimanapun, pasti ada Dwara Pala. Dwara Pala ini kalau dulu di kerajaan dia penjaga kayak prajurit di depannya itu. Jadi intinya kalau sekarang tolak balak lah. Segala niat buruk. Niat buruk tidak bisa. Oke. Sama ini. Oke. Sesuai pakemnya setiap bangunan yang suci dijaga sama Iya, Dwara Pala ya. Dwara Pala. Kalau di apa? Kalau di kepercayaan Siwa itu anak buahnya Siwa Anak lah. buahnya Siwa. Benar. Linggayoni. Oke. Ini Linggayoni ya. Ini Linggayoni. Linggayoni ini tua. Ini ditemukan sama dengan di kandang gajah juga. Pas bertepatan munculnya eyangnya ini. Tapi eyangnya dulu. Nah, ini memperlambangkan seperti seolah lelaki dan perempuan, lambang kemakmuran. Nah, ini di Hindu kuno ini dibuat pemujaan, dibuat apa itu? Pancer lah ya. Pancer, maksudnya itu buat tetenger lah, seolah-olah ya begitulah, melambangkan kemakmuran dan kesucian. Kalau ini Mas. Kalau ini itu memperlambangkan seolah-olah kita meditasi ya, meditasi ke Terata ya Mas ya? berata ke alam. Ini lambangnya cakra-cakra. Oke. Nah, ini naik ke atas, maksudnya itu kalau apa ya, memperlambangkan tentang kalau kita meditasi mau ke atas Harus ini lebih cukup, baik. lebih baik. Maksudnya itu ada Peningkatan ya. peningkatannya, tujuannya gitu. Oke. Jadi terata itu melambangkan ketenangan, meditasi, Bener. ya, kemuliaan juga Mas ya. Bola. Ini juga di tempat yang sama ya Mas Iya, ya. di tempat yang sama ini juga. Jadi ini kayak relief gitu ya. Relief Majapahit. Relief Majapahit ya. Majapahit. Oke teman-teman, kita juga lihat di sini juga ada patung Wisnu nih Mas ya. Ini lama. Ini peninggalan Kediri Majapahit Mas. Ini kurang lebih ya sama yang lah ditemukan di daerah. Ya, jenis batu Cuman juga. ini jenis batunya hampir sama kok. Ya, hampir sama, Cuman ya. ini kayak tua lah Ya. dari patung-patung yang kecil-kecil lainnya. Oke. Lebih tua. Jadi ini menggambarkan penggambaran Dewa Wisnu Mas ya. Dewa Wisnu.
salah satu cirinya ada gadanya guys. Gada, kalau ada gada melambangkan Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu. Bagus betul. Mbak monggo. Niki keterangan nih. Lah niku keterangan. Monggo ini. Om tiap hari bersihin sini Om? Hah? Tiap hari bantu-bantu? Ya nggak sempat. Sempat-sempat ya Om ya? Kita sudah sampai di Candi Dolok ya Mas ya? Ya. Sama sahabat saya nih Mas Iswandi ya? Yuk. Panggilannya Iswandi ta Bebe ta? Ya Iswandi Bebe. Barangnya Bebe? Iya sakarpe. Sakarpe. Iya. Barang mau itu nama itu. Barang adul. Jadi guys, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Is ya. Mas, gimana sih ceritanya Joko Dolok ini Mas? Ini kan perwujudannya Prabu Kertanegara. Kertanegara ya? Iya. Jadi Raja terakhir, Raja Singosari terakhir. Raja Singosari yang terakhir ya. Jadi patung di belakang kita ini guys adalah patung yang kalau dikenal di Surabaya ini namanya situs Joko Dolok ya. Walaupun sebenarnya namanya bukan Joko Dolok kan ya? Bukan, Joko Dolok itu apa ya? Cerita kayak ludrukan. Oke, Joko Dolok itu kayak nama julukan daerah lah ya? Iya. Kalau Dolok itu dulunya kan ditemukan di Trawulan sana, di dekatnya di kandang gajah dekatnya kayu Dolok. Oh. Jadi kan perwujudannya lagi Joko termasuk kalau di kan jadinya Dolok, di kayu Dolok jadi Joko Dolok gitu. Oke, Nah, jadi kita dulu sini sama orang-orang Surabaya sini di bilang ya kita diludrukan Joko Dolok. Oke. Jadi dulu Arca ini sebelum dikenal sebagai Arca Prabu Kertanegara ditemukan di daerah yang di Trawulan, di kandang gajah. Kandang gajah yang namanya dekatnya kayu Dolok. Kayu Dolok besar ya, itu ya. Iya. Jadi itu sebabnya akhirnya dinamai Reco Joko Dolok. Joko Dolok. Ya. Oke, itu kita juga baru tahu nih guys ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat Arca ini, karena Arca ini adalah perwujudan raja Mas ya. Raja sebenarnya. Raja Singosari Raja. yang terakhir ya. Prabu Kertanegara. Kertanegara ya. Nah, kok bisa ceritanya dari Trawulan dibawa ke sini gimana Mas ceritanya? Oh, dulunya itu kan sama pihak Belanda mau dibawa ke seberang Belanda sana. Dulu mau dibawa ke di lautan dinaikkan perahu terus dari sisi tengah nggak sampai Belanda sana. Perahunya nggak kuat, kerem terus Perahunya terus minggir di termasuk di daerah sini Trimurti itu, sekolah Trimurti dulunya kan semua ini lautan. Nah dari pihak Belandanya yang seperti punya jabatan lah gitu seumpama dia jabatannya turun ganti orang jadi patungnya ditaruh di daerah Trimurti itu. Dulu patungnya ditaruh di sana karena gagal dibawa ke Belanda ya. Sampai sekarang. Terus ada yang mengarahkan taruh sini orang yang gimana ya, orang yang paham, orang yang ngerti lah ya. Taruh sini. Dulunya belum sini dulunya. Ini karena dibugar menjadi situs budaya ya guys ya. Dulunya nggak ada gini, ini kan dari ini bangunan baru lah. Bangunan baru tapi ya. Berarti ini sekitar abad ke-12 Mas ya? Iya, lama. Abad ke-11, abad ke-12 ya. Jadi perwujudan Raja Kertanegara. Prabu Kertanegara yang pada waktu itu sudah menganut agama Buddha Mas ya? Perwujudannya sigapnya sigap Buddha. Sigapnya sigap Buddha ya? Buddha. Patungnya patung Buddha. Nah jadi kalau di tulisan, kalau nanti kita lihat di zoom ya teman-teman ya, di lingkaran patung Arca Kertanegara ini, Prabu Kertanegara ya, ada banyak sekali tulisan Palawa Mas ya. Palawa ini.
tulisan Pallawa yang diukir dengan begitu indahnya, begitu rapinya di sana. Aksara Pallawa. Aksara Pallawa. Bukan Sanskerta. Bukan Sanskerta ya. Pallawa. Nah, menceritakan tentang apa nih Mas? Tulisan yang pasti prasasti. selama ini banyak yang membahas tentang ini. Biarpun orang pihak sejarah ataupun dia mengungkapnya sepenggal. Nggak bisa keseluruhan, menyeluruh ya. nggak bisa. Masih misteri. Masih misteri. Yang pasti tentang kehidupan. Tentang Kehidupan. pitutur ya. Nggak pitutur. Tentang Pitutur orang dulu orang ya sampai sekarang. Oke. Kehidupan. Keren banget. Jadi kalau teman-teman yang mungkin lewat di jalan apa nih Mas, Tamrin ya? Taman Apsari. Taman Apsari harus mampir ke situs ini karena ini situs yang sangat bersejarah Mas ya, di Surabaya ya. Iya. Harus mampir. Tadi kita juga lihat di sekitarnya juga banyak sekali arca-arca peninggalan, ada arca Ganesha, ada prasasti tulis juga Mas ya. Iya. Prasasti tulis, ada, nanti kita ulas satu-satu deh pokoknya ya. Leng-lengan naik.